Sejahtera, di sini saya Angelina Yuliana Alung, NIM 195057, kelas 2B akan menjelaskan mengenai tahapan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, tahapan riwayat alamiah penyakit dibagi menjadi dua, yaitu tahapan prepathogenesis atau stage of suspectability, terjadi interaksi antar host, bibit penyakit, lingkungan, interaksi dari luar tubuh manusia. Yang kedua, pathogenesis, stage of presomatic disease. Bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh host. Gejala penyakit nampak. Tiap penyakit mempunyai masa inkubasi masing-masing. Tahapan patogenesis dibagi menjadi 4, yaitu tahapan inkubasi, penyakit mengalami perkembangbiakan patogen dalam waktu tertentu. Tahap dini, individu telah terpapar oleh penyakit, terjadi perubahan patologis pada tubuh, namun belum timbul gejala dan tanda klinis. Tahap lanjut, pada tahap penyakit lanjut, individu mulai menunjukkan gejala dan tanda klinis. Tahap akhir, individu mengalami kesembuhan atau kecacatan, bahkan kematian. 4 subtahapan riwayat alamiah. Yang pertama, tahap inkubasi, tahap dini atau subklinis, tahap lanjut, klinis, tahap akhir, sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, kronik atau bahkan kematian. 4 tahapan subklinis. Yang pertama, tahap rentan atau suspek. Pada tahap rentan, individu belum terpapar oleh agen penyebab penyakit sehingga diperlukan upaya pencegahan primer, seperti promosi kesehatan ataupun imunisasi. Yang kedua, tahapan subklinis, asimptomatik. Pada tahapan subklinis, individu telah terpapar oleh agen penyakit. Terjadi perubahan patologis pada tubuh, namun belum timbul gejala dan tanda klinis. 4 tahapan subklinis. Tahapan klinis, pada tahap penyakit klinis, individu mulai menunjukkan gejala dan tanda penyakit seperti kesembuhan, kecacatan, atau bahkan kematian. Proses ekspresi yaitu gejala dapat berangsur menghilang tanpa dilakukan pengobatan atau self-limiting. Tahap kesembuhan. Pada fase ini, penderita yang mendapatkan perawatan yang tepat akan sembuh. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat akan mengalami kematian atau kecacatan. Evaluasi. Soal pertama, sebutkan 2 tahap dalam tahapan riwayat alamiah. Kedua, seorang pasien diperiksa dengan screening COVID, yaitu terdapat gejala demam, flu, sesak nafas. Dalam tahapan apa yang termasuk dalam patogenesis? A. Tahap dini, B. Tahap inkubasi, C. Tahap lanjut, D. Tahap akhir. 3. Pada tahapan kesembuhan atau akhir, jelaskan apa yang terjadi pada tubuh penderita. 4. Randy baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri dan terkontak fisik dengan penderita COVID-19. Akan tetapi, seminggu kemudian baru terlihat jelas gejalanya. Dalam masa seminggu yang dialami oleh Randy disebut fase tahap apa dan jelaskan. 5. Individu terpapar oleh penyakit, terjadi perubahan patologis pada tubuh namun belum timbul gejala dan tanda klinis. Tahapan apakah yang dimaksud? A. Tahap subklinis, B. Tahap kesembuhan, C. Tahap klinis, D. Tahap rentan. Jawaban. Yang pertama merupakan tahapan prepathogenesis atau stage of suspectability. Yang kedua adalah pathogenesis, stage of presomatic disease. Yang kedua adalah tahap lanjut. Selanjutnya, jawaban nomor 3 adalah yaitu pada tahap akhir. Individu yang menderita suatu penyakit klinis tertentu
tidak diberikan pengobatan yang tepat, maka individu tersebut akan masuk ke dalam tahap akhir penyakit, di mana gangguan patologis tersebut dimanifestasikan menjadi kondisi yang lebih berat, seperti kecacatan, komplikasi, atau bahkan kematian. Sebaliknya, jika individu tersebut diberikan pengobatan yang tepat, maka tahap akhir dari penyakit tersebut adalah kesembuhan. Yang nomor 4, pada Randy terjadi perkembangbiakan mikroorganisme patogen, sehingga dalam waktu seminggu yang dibutuhkan sejak awal paparan atau infeksi COVID-19 oleh penyebab penyakit hingga timbulnya gejala dan tanda klinis disebut masa inkubasi. 5. Tahapan subklinis. Referensi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.